Kamu pikir kamu bisa mengendalikan segalanya? Mu Yun mencibir dan berkata, di era kaisar, sebuah kalimat akan dilukiskan. Semua jiwa terpotong. Ketika pedang itu dipotong, Kaisar Xuan dan Kaisar Teng Fei menahan tentara dewa untuk melawan kekuatan pedang. Sekarang, dan saat itu, tangisan terdengar. Dalam tusukan miring, dua sosok keluar bersamaan dan membunuh pada saat bersamaan. Roh jahat yang mengerikan itu menyerbu ke wajah saya dalam sekejap. Dalam pandangan Mu Yun, dia hanya melihat Kaisar Tulang. Saat ini, seluruh tubuh ditutupi aliran udara pucat. Aliran udara itu, seperti gas mayat, menutupi seluruh tubuh Kaisar Tulang, tetapi daging dan darahnya tidak ada, hanya kerangka. Di belakangnya, kabut hitam menutupi tulang sumsum tulang belakang, membuat sepasang mata Kaisar Tulang semerah darah. Kaisar Jiwa, bersama-sama, mereka membunuh pada saat bersamaan. Kaisar Xuan dan Kaisar Teng Fei, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, langsung saling menyerang. Bunuh dia. Oke, saat itu, ketika tubuh Budi mencapai tubuh Mu Yun, ia berubah menjadi nafas yang tinggi dan mengerikan dan naik ke langit. Boom! Dalam sekejap, hanya perut Budi yang terlihat. Tulangnya menonjol dan berubah menjadi taji tulang Tao. Masing-masing panjangnya ratusan kaki. Itu langsung menembus kehampaan dan sampai ke tubuh Mu Yun. Pada taji tulang, terdapat tanda-tanda kompleks dari kohesi kesadaran jiwa, yang jelas merupakan sarana Kaisar Jiwa. Melihat adegan ini, Mu Yun tampak tenang. Ketika dia menggenggam 9 tripod pedang Xuan dengan telapak tangannya, dia langsung memotongnya. Semangat teror yang mematikan memadat dalam sekejap, dan nafas menakutkan muncul pada saat ini. Semua jiwa terpotong dalam satu bentuk dan meledak lagi. Pada saat yang sama, Mu Yun langsung meninju. Ketika staf Kaisar Petir keluar dengan gaya tinju, ia melepaskan ribuan guntur dan meledak. Boom, boom, ombak mengerikan membumbung ke langit. Di dalam tubuh Mu Yun, kekuatan meletus. Kekuatan tabrakan yang dahsyat menjungkir balikkan dunia ini. Di tengah awan tebal yang bergulung, Kaisar Xuan melangkah keluar satu langkah, dan nafas di tubuhnya mengembun hingga ekstrim. Namun yang lebih cepat dari Dik Xuan adalah Di Teng Fei. Di Teng Fei menyatukan kedua tangannya dan membukanya dalam sekejap. Cahaya keemasan menyilang. Segel selama 10 hari. Tanda itu keluar dan jatuh dari langit dalam sekejap, berdampak pada Mu Yun. Namun dalam menghadapi krisis seperti itu, Mu Yun sudah siap. Pada saat ini, oven langit dan bumi mengembunkan naga magma setinggi ribuan kaki. Di sela-sela mengaum, ia langsung roboh dan membunuh, memuntahkan magma, dan memblokir tanda silang. Saat ini, Dik Xuan juga bergegas keluar. Mu Yun, mati. Kaisar Xuan meminum sepatah kata pun, dan pistol panjang itu terlepas dari tangannya dalam sekejap. Bersenandung, Mu Yun tampak tenang saat melihat pistol panjang datang. Dengan dengungan dingin, dia menggoyangkan telapak tangannya dan menyapu ki mengerikan di tubuhnya. Boom, raungan pelan terdengar. Pada saat ini, Menara Changdi memadatkan kekuatan tertinggi dan segera menyelimuti dunia sekitarnya. Pada saat ini, kecepatan serangan senjata panjang itu melambat secara bertahap. Serangan gabungan, Mu Yun tampak kedinginan. Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang bergandengan tangan dan tiba-tiba membunuh. Kaisar Teng Fei mengikutinya, sementara Kaisar Xuan menyerang sebagai langkah pembunuhan terakhir. Saat ini, melihat Mu Yun menahan serangan ini, Kaisar Xuan tampak dingin dan kejam. Pergi ke neraka. Dengan raungan, Kaisar membuat tubuhnya terpesona dan segera mendekati Mu Yun. Dengan tinju sederhana, itu berisi jenderal jalan tertinggi, mempengaruhi dunia, menyebabkan ledakan, dan meledak langsung ke kepala Mu Yun. Hukum, surga. Setelah minum sepatah kata pun, tinju itu keluar dan memadatkan jejak ilusi karakter Kaisar, yang membuat orang tampak ketakutan. Pergi ke neraka. Tinju raksasa itu ada di udara. Melihat adegan ini, Mu Yun terlihat lebih tenang. Belum tentu. Pada saat ini, sutra Kaisar Kuning dipadatkan dari tangan Mu Yun. Kaisar Kuning membalikkan telapak tangan surga seperti bayangan Xuan Wu. Tinju Tongtian Kaisar Kuning seperti tubuh harimau putih. Kaisar Kuning melelehkan langit dan memotongnya seperti burung Rosevins. Jari potong Kaisar Kuning seperti seekor unicorn yang menyerang. Kaisar Kuning menyegel langit seperti naga sungguhan. Bayangan Suzaku, unicorn, Xuan Wu, harimau putih, dan naga asli berkumpul pada saat ini, seolah-olah mereka telah berubah menjadi sosok manusia. Dipimpin oleh naga, Xuan Wu, Suzaku, Kirin,
dan macan putih adalah anggota tubuhnya. Sosok itu, jika tingginya 10.000 kaki, datang langsung ke kepala Kaisar Xuan. Ini adalah 5 bentuk sutra Kaisar Kuning. Saya menyebutnya, kekuatan surgawi Kaisar Kuning. Ini juga merupakan bentuk akhir dari sutra Kaisar Kuning. Sosok besar itu muncul di udara. Boom, boom, raungan yang mengguncang bumi bergema saat ini. Bau teror terus menyeruak. Tubuh Kaisar Xuan benar-benar tertekan saat ini. Kekuasaan tertinggi yang dibawa oleh sosok Xuanzang tidak dapat diprediksi. Bahkan jika Kaisar Xuan adalah kaisar tahap selanjutnya, dia tidak dapat menolaknya saat ini. Saudara 5, ketika Kaisar Teng Fei melihat pemandangan ini, wajahnya berubah dan segera bergegas menuju Muyun. Bunuh dia. Pada saat ini, Kaisar Teng Fei memerintahkan untuk jatuh, dan 5 kaisar di sekitarnya terbunuh pada saat yang bersamaan. Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang juga membunuh satu demi satu. Muyun, mengerikan. Kedalaman Muyun, yang tiba di calon kaisar, tidak dapat diprediksi. Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Dia hanyalah calon kaisar. Mati. Melihat sosok itu datang, Muyun tidak memperhatikan sama sekali. Pada awal dari 5 kaisar, itu hanyalah ranah kaisar jangka menengah. Itu tidak sebaik 5 kaisar. Menjadi lawannya saja tidak cukup. Bang-bang, ledakan besar terus berlanjut. Muyun Jiuding Xuanjian memotong 3 pedang secara berurutan. Potong orang-orang biasa. Langit dan bumi terpotong. Semua jiwa terpotong. Ketika ketiga pedang itu terbunuh, beberapa kaisar akan mundur jika tersambar petir. Hanya kombinasi Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang yang bisa menolak. Saat ini, Kaisar Teng Fei telah membunuh Muyun. Segel langit dan 10.000 yuan. Segel iblis. Setelah minum, tangan Kaisar Teng Fei mengumpulkan tanda lagi, berubah menjadi gas hitam yang mengepul, berkumpul menjadi bayangan iblis dan bergegas keluar dari awanmu. Keluar. Dengan kata minum, Muyun menggoyangkan telapak tangannya, memotong pengorbanan halus, dan bila ruang dao terbang langsung ke Kaisar Teng. Namun saat ini, Kaisar Teng Fei hanya membawanya dengan keras dan mendatangi Muyun tanpa mundur sama sekali. Para dewa diam, menaiki waktu, pusaran air tao dan ruang tao mengembun. Tampaknya ada roh jahat teror yang tak ada habisnya, menelan ruang di sekitarnya dan memegang tubuh Kaisar Teng Fei. Pergi ke neraka, Muyun tampak acuh tak acuh, dan roh jahat yang mengerikan membungkus tubuh di Teng Fei dengan cengkeraman telapak tangannya. 8 adik laki-laki. Kaisar Xuan tampak jelek saat melihat pemandangan ini. Selanjutnya, itu kamu. Kata-kata Muyun jatuh dan telapak tangannya menunjuk langsung ke Kaisar Xuan. 10.000 yuan kembalian. Begitu kata-kata itu jatuh, ruang tao lainnya runtuh pada saat ini dan menuju Kaisar Xuan yang dihancurkan oleh Tian Wei Kaisar Kuning. Kamu, jangan meremehkan Kaisar Surga. Tetapi pada saat ini, tangisan tiba-tiba terdengar, dan hanya di Teng Fei, yang diselimuti pusaran ruang, yang terlihat. Pada saat ini, seperti hantu, satu kaki tertelan dan darah mengalir, tapi itu muncul dari pusaran angkasa dan membunuh Muyun. Keagungan keluarga kekaisaran tidak bisa diganggu-gugat. Kaisar Teng Fei meraung dan bergegas ke Muyun, meraung, pergilah ke neraka. Dalam sekejap, dia bergegas ke Muyun dengan tongkat kayu yang terbuat dari besi halus di tangannya. Yang mulia Kaisar tidak bisa menginjak hidupku. Kata-kata Muyun jatuh, dan 9 tripod serta pedang Xuan langsung terbunuh. Batangan besi halus datang pada saat ini, menampung roh pembunuh Kaisar Xuan yang kuat. Pedang Muyun 9 tripod Xuan terbuat dari ki pembunuh yang dipadatkan oleh 9 pedang palsu, dikombinasikan dengan segudang roh untuk menyerang. Pada saat yang sama, staf Kaisar Guntur telah dipanggil oleh Muyun dan datang langsung untuk menawarkan cara Guntur dan membombardir di tank di depannya. Kong! Pada saat ini, Jiuding Xuanjian bertabrakan dengan tongkat besi halus, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Pada saat ini, suara klik tiba-tiba terdengar. Itu berasal dari luar tongkat besi yang dimurnikan. Saya hanya melihat benturan antara pedang dan tongkat. Pada permukaan tongkat besi halus tersebut terdapat potongan-potongan yang berjatuhan. Namun seiring dengan berjatuhannya puing-puing tersebut, permukaan batang besi tersebut mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Itu bukan tongkat, itu tombak. Pada saat ini, sebelum Muyun bereaksi, ujung tombaknya tampaknya memiliki kekuatan untuk merobek segalanya dan meledak. Pedang 9 tripod Xuan hancur. Senjata setengah kekaisaran Jiuding Xuanjian pecah.
Bukan dikalahkan dengan cara ditusuk, melainkan langsung dipatahkan. Pergilah ke neraka, Muyun. Pada saat ini, Kaisar Teng Fei meminum sepatah kata dan mematahkan 9 tripod pedang Xuan dengan ujung tombak. Dalam sekejap, dia menusuk dada Muyun dengan bantuan kekuatan yang dahsyat. Untuk sesaat, ada keheningan di sekitar. Li Chenfeng dan yang lainnya terkejut. Tombak surga. Li Chenfeng tercengang saat ini. Tombak surga tertinggi ketiga. Tapi, bukankah tombak surga dan baju besi surga kuning ada di tangan Kaisar Ming? Bagaimana tampilannya di tangan Titen Fei? Pada saat ini, Kaisar Teng Fei terengah-engah, berdiri dengan satu kaki di udara, memandang Muyun yang berada di dekatnya dan tertusuk tombak, dan berkata sambil mencibir, "Hei, hei, jangan meremehkan keluarga Kaisar, jangan meremehkan Kaisar Surga, Muyun." Ketika tombaknya berputar, wajah Muyun menjadi putih dan darah mengalir dari mulutnya. Harta paling berharga di alam liar lebih kuat dari senjata Kaisar. Bisakah kamu menahan tombak ini? Titen Fei mencibir. Kaisar Xuan juga melepaskan belenggu saat ini. Kaisar Jiwa, Kaisar Tulang, dan lainnya merasa lega. Jika mereka tidak memiliki tombak surga, mereka tidak akan berani datang ke Muyun. Namun, harta karun yang besar terlalu kuat. Pada saat ini, Muyun melihat tombak surga yang menembus tubuhnya. Di badan tombak, segel kuno dan makmur, dengan warna gelap samar, sepertinya melahap darahnya sepanjang waktu. Saat ini, Kaisar Teng Fei tidak ceroboh dan bersenandung dingin, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk bernapas. Saat telapak tangannya digenggam, sebuah tanda langsung menempel di dada Muyun saat itu. Segel Dewa Kaisar, stempel Kaisar Dewa yang disiapkan oleh Kaisar Ming untuk setiap Kaisar Surga. Tombak surga menghantam Muyun dengan keras, dan segel Kaisar Dewa membunuh Muyun. Bahkan pada tahap ini, Di Teng Fei tidak akan ragu sama sekali. Muyun, terlalu sulit untuk mati. Untuk membunuhnya, Anda harus bersiap sepenuhnya. Dia bahkan ingin bersiap saat ini dan memajangnya bersama dengan segel Kaisar. Namun, hal itu tidak diperlukan. Meterai Tuhan dan Kaisar ini sudah cukup. Muyun, wangsinya menjadi pucat saat melihat adegan ini. Tombak surga, segel Dewa Kaisar, kedua dewa ini cukup untuk membunuh Muyun. Umur 8 tahun, kembali. Tubuh Kaisar Xuan mundur saat ini. Kaisar Teng Fei mencibir, memegang tombak di telapak tangannya, dan siap mencabutnya. Namun saat ini, dia hanya merasakan tombak itu seolah menancap di tubuh Muyun dan tidak bisa dicabut sama sekali. Bagaimana mungkin? Wajah Di Teng Fei berubah. Saat ini, Muyun memandang Di Teng Fei dan membuka mulutnya, dengan darah mengalir terus-menerus. "Kamu, jangan pergi." Mendengar kata-kata Muyun, Kaisar Teng Fei mendengus, segel Kaisar Ilahi sangat kuat, tetapi tidak akan pernah bisa menghancurkan tombak surga. Jika kamu mati, tombak surga masih menjadi milik kita." Ketika kata-kata itu jatuh, dia tidak lagi memegang tombaknya dan melepaskannya, dia siap untuk pergi. Tapi sekarang, ruang di sekitar tubuh mereka mulai runtuh. Tangan Muyun berubah menjadi cakar naga dan meraih Kaisar Teng Fei. "Maksudku adalah, jangan pergi." Saat ini, wajah Di Teng Fei menjadi pucat. Segel Dewa Kaisar akan meledak. Dia berlari. Dia tidak ingin mati bersama Muyun. "Kamu orang gila, lepaskan." Di Teng Fei memandangi kafan emas itu, menjepit tubuhnya dan mengunci jiwanya. Saat ini, matanya ketakutan dan meraung, "Kendurkan aku, kamu orang gila, orang gila." Muyun menyeringai dan berkata, "Jika kamu ingin mati, matilah bersama." "Tidak, tidak, tidak, aku tidak menginginkannya." "Tidak, lepaskan, lepaskan, kamu gila, gila." Saat ini, Kaisar Xuan dan yang lainnya tidak berani tinggal dan terbang menjauh dari sini. Tetapi melihat Kaisar Teng Fei tidak menindaklanjutinya, wajah Kaisar Xuan menjadi jelek. Apa yang terjadi pada anak berusia 8 tahun? "Saudara 5, teriakan yang menggetarkan bumi terdengar pada saat ini. "Saudara 5, tolong aku, tolong aku." Di Teng Fei meraung, "Muyun, bajingan ini, akan membawaku ke punggungku dan menyelamatkanku." 8 tahun. Kaisar Xuan segera berbalik. "Dik Xuan, jangan impulsif." Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang menghentikan Kaisar Xuan dan berkata, "Kekuatan segel Kaisar Dewa sudah cukup untuk meledakkanmu. Jika kamu pergi, kamu akan mati." Tapi umur 8, dia tidak melarikan diri.
Kaisar Tulang segera berkata, bunuh Muyun dan bunuh dia, kita tidak akan kalah. Petik 2. Sialan, Kaisar Xuan tampak jelek dan mengepalkan tinjunya. Di sisi lain, wangsinya juga dihentikan oleh Li Chenfeng. Muyun, dia, nyonya, kamu tidak bisa pergi. Jika segel Kaisar Ilahi pecah, bahkan Kaisar pun akan mati di tahap selanjutnya. Tidak ada keraguan bahwa kita tidak punya pilihan selain diledakkan. Li Chenfeng segera berkata, nyonya. Saat ini, wangsinya pucat. Tombak surga, segel Dewa Kaisar, Muyun, boom, boom. Saat berikutnya, gemuruh-gemuruh bumi di tanah reruntuhan gurun ini bergema pada saat ini. Ledakan-ledakan ini telah menyapu ribuan mil di seluruh bumi dan menghancurkannya. Mereka juga telah memecahkan jutaan mil di sekitar permukaan tanah. Banyak makhluk hidup yang langsung mati akibat gempa. Bahkan seluruh dunia Changlan agak khawatir. Ada apa? Pada hari pertama surga, di istana Xingshen, Kaisar Xing membuka matanya, mengerutkan kening dan bergumam, itu adalah segel Kaisar Dewa yang dipadatkan oleh ayahnya, dan nafasnya meledak. Petik 2. Apakah itu benar? Muyun melakukannya pada siapapun lagi. Di sisinya, barisan Kaisar Yuanyou muncul belum lama ini dan berkata, surga kedua, surga ketiga, surga keempat, surga kelima, surga keenam, dan surga kedelapan sangat sunyi. Petik 2. Tidak, sepertinya tidak keluar dari 9 alam. Surga, sepertinya berada di tempat reruntuhan gurun. Di mana reruntuhan gurun? Kaisar Xing berkata perlahan, pergi dan cari tahu apa yang terjadi. Yah, sekarang, Kaisar Lan memiliki kekuatan untuk menjadi Kaisar Chang lagi, mungkin. Saat ini, keesokan harinya, Kaisar Xuanhao berpakaian putih, diseret ke tanah dan duduk di dekat jendela menara, alami dan tidak terkendali, dengan tampilan yang lembut. Segel Kaisar Dewa, Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, segel Kaisar Dewa siapa yang rusak? Usia 5 atau 8 tahun. Segera setelah kata-katanya jatuh, Huan Zizi dan Kaisar Wanzeng muncul di sekelilingnya. Huan Zizi mengangkat alisnya dan berkata, seharusnya bukan Kaisar Yutian. Itu kamu, mengapa kamu bilang itu aku? Saat itu, di luar jendela, sesosok tubuh muncul saat ini. Itu adalah hari keempat Kaisar Yutian. Begitu Kaisar Yutian datang, dia duduk di samping Kaisar Xuanhao, mengambil cangkir di sekelilingnya dan minum banyak air. Bukan kamu. Huan Zizi memeluknya dan mencondongkan tubuh ke samping tanpa berkata apa-apa. Kaisar Xuanhao berkata dengan lemah, ini bukan yang keempat, juga bukan yang ketiga, juga bukan bosnya. Maka hanya ada yang kelima, keenam, dan kedelapan. Petik 2. 6 yang tua tidak mungkin. Mengapa? Kaisar Wanzeng bertanya saat ini. Sebelum Kaisar Xuanhao menjawab, Kaisar Yutian segera berkata, Wanzeng, jangan bicara. Setiap kali aku melihatmu, kupikir umur 7. Menurutku umur 7 sudah mati. Menakutkan. Kaisar Wanzeng melirik Kaisar Yutian dan bersenandung. Kaisar Xuanhao berkata, seharusnya bukan Lao Liu. Lao Liu. Ini tidak sederhana. Mo Qingyu hanya mengira aku bersembunyi sepanjang hari. Menurutku persembunyian Lao Liu juga sangat dalam. Aku tidak tahu. Petik 2. Berbicara tentang ini, Kaisar Yutian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan takjub, Muyun membawa orang-orang Li Chenfeng itu ke reruntuhan gurun. Bukankah seharusnya Lao Wu dan Lao Ba pergi mencarinya? Itu mungkin. Kaisar Xuanhao segera berkata, aku hanya tidak menyangka mereka berdua berani menemukan Muyun. Anak berusia 5 tahun dan anak berusia 8 tahun telah bersatu dalam keluarga jiwa dan tulang selama bertahun-tahun. Mereka memiliki hubungan dekat satu sama lain. Saya khawatir mereka belum beres. Saat ini, Changlan bukanlah eranya, Kaisar Surga di masa lalu. Kaisar Yutian segera berkata, keduanya, benar-benar berani pergi. Saya khawatir mereka mengandalkan segel Kaisar Ilahi ayah mereka. Segel Kaisar Dewa. Kaisar Xuanhao melenturkan jari-jarinya dan mengumpulkan segel rune di telapak tangannya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, terakhir kali, Muyun mampu menolak segel Kaisar Ilahi yang diberikan oleh Kaisar Huan. Sekarang, dia bisa lebih menolaknya. Segel Kaisar Dewa ini tidak dipadatkan oleh ayah saat ini, juga tidak terlalu mengejutkan. Kaisar Xuanhao tersenyum dan berkata, baiklah, jika kamu tidak dapat membunuh Muyun, kamu juga akan membuat Muyun takut. Jika tidak,
dia benar-benar berpikir bahwa detail keluarga kaisar selama bertahun-tahun dapat diganggu oleh calon kaisarnya. Di daratan reruntuhan gurun, raungannya bisa terdengar sepanjang waktu, dan suara ledakan yang dahsyat bisa terdengar sepanjang jalan. Wajah Kaisar Xuan jelek. Beberapa kaisar di sekitarnya, seperti Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang, juga tampak ketakutan. Ini adalah meterai Tuhan. Jika itu mereka pasti akan dibunuh. Wajah Kaisar Xuan jelek saat ini, dan matanya menatap ruang waktu yang kacau di depan. Usia 8 tahun, Muyun terbunuh dan Di Tengfei juga terbunuh. Dengan cara ini, tidak ada orang dekat di sekitarnya. Brengsek. Kaisar Xuan minum saat ini dan segera berkata, pergi, bunuh Li Chenfeng, Wang Xinya dan yang lainnya, dan bunuh mereka. Ya, pada saat itu, 5 kaisar langsung melintas dan bergegas menuju Li Chenfeng, Wang Xinya dan lainnya. Pada saat ini, Li Chenfeng, Wei Zichen dan Sang Liangren juga memperhatikan roh pembunuh kaisar dan saling memandang. Nyonya, Li Chenfeng memandang Wang Xinya dan berkata langsung, kamu pergi dulu. Aku tidak akan pergi. Wang Xinya berkata langsung, saya juga setengah langkah ke alam kaisar. Apa gunanya meninggalkan Anda 7 dan menjalankannya sendiri? Jangan meremehkan keterampilan suara dan seni bela diri. Kata-kata Wang Xinya jatuh, dan Guqin yang bebas dari rasa khawatir muncul di depannya, ramping dengan 10 jari dan sedikit membungkuk. Pada saat ini, Li Chenfeng, Wei Zichen, Sang Liangren, Wu Shufeng, Sue Mingxuan, Fang Linang dan Jing Yuchun tidak berkata apa-apa lagi. Istri kepala rumah bukanlah orang biasa. Karena Wang Xinya ingin tinggallah. Terlebih lagi, meskipun ingin melarikan diri, ia mungkin tidak dapat melarikan diri. Boom, boom, pada saat naik, 5 kaisar terbunuh, dan kekuatan mengerikan kaisar langit turun secara langsung. Di antara bumi, suara-suara gemetar bumi bergema. 5 kaisar, menghadapi 8 kaisar kuasi dan kaisar setengah langkah, tidak memiliki tekanan sama sekali. Pada saat ini, Kaisar Xuan, Kaisar Jiwa, dan Kaisar Tulang juga melangkah keluar dan mendekat. Muyun sudah mati, begitu pula Di Tengfei. Kalian sekalian, jangan siap lari. Kaisar Xuan berkata dengan sengit, aku akan membunuh kalian semua dan menguburkan saudaraku yang ke-8. Li Chenfeng mencibir dan berkata, Kaisar Xuan, dengan kekuatanmu, kepala istana sudah mati. Apakah kamu yakin, Muyun tidak bisa bertahan dari segel Dewa Kaisar dan tombak surga? Kaisar Xuan berkata dengan acuh tak acuh, kali ini, bukan di dunia Changlan. Ye Yuxi dan Lu Qingfeng tidak ingin membantu Muyun. Saya tidak ingin mereka membantu saya. Kata-kata Kaisar Xuan jatuh, dan sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saat suara itu terdengar, tiba-tiba, salah satu dari 5 kaisar, tanpa peringatan, langsung meledak, menyebabkan suara langit dan bumi. Dan di sana, sesosok berdiri diam, mengenakan baju bertinta, sepertinya rusak di mana-mana, dan ada lubang darah di dadanya. Namun, saat ini, gaun tinta itu sedang memegang tombak, yang menembus tubuh seorang kaisar. Muyun, pada saat ini, mata Kaisar Xuan hampir pecah. Kenapa kamu tidak mati? Bagaimana mungkin? Muyun memandang Kaisar Xuan, tersenyum dan berkata, mengecewakanmu. Sudah kubilang, aku sampai di Kaisar Semu. Ini berbeda. Reinkarnasi Tianmen adalah yang pertama dari 13 harta terbesar. Ayahku dan ayahmu tidak tahu banyak tentang pintu ini. Apa yang kamu tahu? Ketika Kaisar Xuan mendengar ini, dia mengatupkan giginya dan menggoyangkan telapak tangannya. Di telapak tangan, jimat darah mengembun. Kemudian, tombak surga di tangan Muyun mulai bergetar hebat dan ingin lepas dari kendali Muyun. Oh, merasakan panggilan Kaisar Xuan ke tombak surga, Muyun mengangkat alisnya, tersenyum dan berkata, bukankah tombak surga, salah satu dari 13 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan di tangan Kaisar Ming? Apakah Kaisar Ming memberikannya padamu? Dengan cara ini, baju besi langit kuning mungkin milik Kaisar surga yang mana? Saat ini, Kaisar Xuan terdiam. Dia tidak dapat mengingat tombak surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Muyun berkata lagi, yang pertama dari 13 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan adalah gerbang reinkarnasi Tianmen, dan 12 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan semuanya lahir dari gerbang reinkarnasi Tianmen. Pada akhirnya,
Apakah kendali yang ditinggalkan oleh Kaisar Ming Anda lebih kuat, atau kendali reinkarnasi Tianmen? Lebih kuat, Mu Yun. Mendengar ini, Kaisar Xuan tampak garang. Pada awalnya, segel Kaisar Ilahi Kaisar Huan gagal membunuhku. Apakah menurutmu segel Kaisar Teng Fei bisa membunuhku? Di sela-sela ejekan Mu Yun, dia melangkah keluar, memegang tombak dan membunuh Kaisar Xuan. Ayo, biarkan aku melihat segel Kaisarmu. Bisakah kamu membunuhku Mu Yun? Sua, begitu sosok itu muncul, Mu Yun langsung menyelam. Saat ini, Dik Xuan tidak tahu mengapa Mu Yun tidak mati dan mengapa tombak surga dikendalikan oleh Mu Yu. Namun, melihat Mu Yun membunuh, dia harus melakukan yang terbaik untuk melawan. Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang juga takut untuk ceroboh saat ini. Mereka menampilkan keterampilan rahasia keluarga Jiwa dan keluarga Tulang satu demi satu, dan bekerja sama dengan Kaisar Xuan untuk menangani Mu Yun. Boom! Dalam sekejap, 4 kaisar yang masih hidup membunuh 8 orang, Wang Xinya dan Li Chenfeng. Dik Xuan, Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang bekerja sama dan membunuh Mu Yun lagi. Bahkan jika Mu Yun tidak terbunuh oleh segel Kaisar Dewa, dia pasti terluka parah. Kaisar Xuan tidak mempercayainya. Meterai Dewa Kaisar diledakkan. Mu Yun benar-benar tidak terluka sama sekali. Mustahil, benar-benar mustahil. Pada saat ini, di sela-sela meminum sepatah kata pun, roh jahat yang mengerikan muncul di tubuh Kaisar Xuan. Mu Yun mendengus dingin, memegang tombak surga, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Sua, sosoknya melintas dan menusuk, seperti meteorit, jatuh dari langit, melintasi langit, meninggalkan kekosongan yang terkoyak. Ia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya untuk merobek bumi, dan datang langsung pada saat ini. Wajah Kaisar Xuan dingin, jaring hukum Tiandi, gemuruh ketenaran langsung terdengar, dan bau teror pun terdengar. Saat ini, saya hanya melihat di depan Kaisar Xuan, tiba-tiba ada serangkaian garis guntur setebal sang. Garis guntur itu terjalin dan berubah menjadi jaring Prancis, penuh kekuatan guntur. Jaring hukum guntur terjalin dan bergegas tepat di depan Mu Yun, yang sepertinya membunuh Mu Yun dalam sekejap. Boom, boom, tombak itu menusuk di depan jaring petir, dan gambaran keruntuhan ruang dan waktu tiba-tiba muncul. Kekuatan guntur dan tombak yang mengerikan meledak ke langit dan bumi. Mata Kaisar Xuan agak acuh tak acuh. Aku tidak bisa tidur. Dia secara sadar memahami di dalam hatinya bahwa dia memiliki alam yang kuat di periode Kaisar selanjutnya, tetapi sekarang Mu Yun tidak kalah dengan periode Kaisar selanjutnya. Penggemar, hari berikutnya, Kaisar Xuan langsung berteriak, tolong aku. Mendengar ini, Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa mendatangi Dik Xuan satu demi satu. Tuanku, tolong katakan. Kaisar Xuan segera berkata, saya membutuhkan kekuatan kalian berdua untuk saya gunakan. Kata-kata itu jatuh, dan dia meraih tangannya langsung ke tubuh Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa. Pada saat itu, Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa melolong menyedihkan. Kaisar Xuan sepertinya mengambil ki dari sumber kehidupan mereka, yang membuat mereka merasakan ancaman kematian. Tuanku, diam. Kaisar Xuan segera berteriak, jika kamu tidak bisa membunuhnya, aku akan mati, kamu tidak bisa melarikan diri. Sekarang, saatnya bertarung. Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini, tetapi hanya berdiri teguh. Mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Dik Xuan itu benar. Tidak diragukan lagi mereka tidak dapat dibunuh. Kedatangan hari ini merupakan sebuah pukulan. Sangkar surga, Kaisar Xuan berbisik, dan wajah Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa terdistorsi saat ini, tetapi Kaisar Xuan tidak berhenti sama sekali. Saat dia menggenggam telapak tangannya merentangkan tentakel, dan langsung memeriksa perut kedua orang itu. Seolah-olah dia telah menggenggam darah kehidupan mereka. Pada saat ini, jaring Dharma mengembun menjadi sangkar Dharma, mengeluarkan nafas yang menakutkan dan menutupi tubuh Mu Yun. Tombak surga telah dipotong saat ini. Tidak bisa menembus sangkar. Mu Yun mengangkat alisnya. Tombak surga, salah satu harta paling berharga di hutan belantara, lebih mengerikan daripada senjata kekaisaran, tetapi sekarang, mustahil untuk menembus sangkar ajaib ini. Ya Tuhan, ini sungguh tidak sederhana. Alasan mengapa beberapa kaisar surgawi besar masuk dalam 100 teratas daftar Changlan bukan karena kaisar surgawi itu lemah, tetapi karena munculnya dewa dan kaisar kuno. Jika berbicara tentang kaisar pada periode saat ini, kaisar surgawi pasti lebih unggul. Itukah yang bisa kamu lakukan?
Pada saat ini, Mu Yun memegang tombak surga, memandang Kaisar, dan berkata lagi, di masa lalu, saya hanya bisa mengagumi Kaisar Surgawi. Tentu saja, itu adalah dewa dunia dan keberadaan yang tidak dapat dipungkiri, terlampaui. Tapi sekarang, Mu Yun menggelengkan kepalanya, menggoyangkan telapak tangannya, dan tanah di bawah kakinya menunjukkan kohesi pola Tai Chi, perpaduan Yin dan Yang, dan pengumpulan segel Dewa Tai Chi. Jalan Tai Chi, sepatah kata jatuh, dan nafas kuat muncul di tubuh Mu Yun. Boom, suara ledakan yang dalam terdengar saat ini. Kekuatan tanda itu menyapu, seolah-olah langit dan bumi di 4 penjuru runtuh saat ini, dan sangkar Dharma mulai runtuh bersama-sama. Mu Yun melangkah keluar, dan roh pembunuh mengembun di matanya. Seberapa kuat segel ilahi Tai Chi, kekuatan satu segel, di tangan Mu Yun di alam kuasi Kaisar. Sangkar Tao runtuh saat ini. Kaisar Xuan memuntahkan darah dalam sekejap, dan wajahnya sangat pucat. Kaisar jiwa dan Kaisar tulang bahkan lebih buruk lagi. Kaisar Xuan tidak hanya menghabiskan kekuatannya, tetapi juga terkena segel Tai Chi. Mereka hanya merasa disambar petir dan tubuh mereka gemetar. Napas yang mengerikan itu sungguh tak tertahankan. Wajah Kaisar Xuan jelek saat ini. Mengapa? Kenapa Mu Yun begitu kuat? Mengapa ayahku tidak membunuh Mu Yun yang tertusuk tombak surga? Padahal, Dik Xuan sudah mengetahui bahwa saat Diteng meninggal dan Mu Yun masih hidup, mereka telah kalah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kaisar Xuan meminum satu kata, satu tanda dan mengembun lagi. Segel Dewa Kaisar, muncul lagi. Boom, deru teror meledak saat ini. Kekuatan Kaisar Ming, orang yang berkuasa di jalan besar dan alam ilahi saat ini, menyembur keluar dalam momentum yang mengancam surga. Apakah kamu tahu bagaimana aku menolaknya? Kata-kata Mu Yun jatuh, dan sebuah pintu di belakangnya perlahan mengembun. Yang pertama dari 13 harta paling berharga, reinkarnasi Tianmen. Portal Baizhang, dengan nafas kuno dan hijau serta perasaan perubahan, muncul. Gerbang Samsara Tianmen, yang berputar perlahan, memancarkan rasa kuno yang menakutkan saat ini. Kekuatan segel Kaisar Ilahi menyebar, dan portal kuno dibuka melalui fagositosis. Segel Kaisar Ilahi semuanya diperas ke Mu Yun, dan Mu Yun tidak sopan dan menolak semuanya. Kontes antara meterai Tuhan dan reinkarnasi Tianmen. Boom, guntur tumpul yang mengerikan terus berdering. Dong dong dong. Pada saat ini, gerbang reinkarnasi surga dihancurkan oleh meterai Tuhan dan Kaisar, tetapi gerbang itu selalu berisi kekuatan kuno yang agung dan akan mendapatkan segalanya dan menolaknya. Kaisar Xuan melihat pemandangan ini dan wajahnya benar-benar jelek. Kamu tidak bisa membunuh Mu Yun. Dia tidak bisa membunuh Mu Yun lagi. Bahkan Kaisar Yun Xuan mungkin tidak dapat membunuhnya. Anak ini terlalu kuat. Mu Yun di alam kuasi Kaisar sudah sebanding dengan tingkat puncak Kaisar. Suara gemuruh terus berdering. Pada saat ini, Mu Yun muncul di depan Kaisar Xuan seperti hantu. Klan Kaisar, saatnya berada di sini. Mu Yun perlahan, suara itu terdengar, dan tombak itu diam, menembus tubuh Kaisar. Saat ini, Dik Xuan hanya tersenyum pahit, lalu tertawa. Bintang Kaisar, Kaisar Xuan Hao, ayah. Kaisar Xuan tertawa terbahak-bahak, dan suaranya menyebar ribuan mil. Apa yang kamu tunggu? Dia bukan lagi Mu Yun yang bisa dicubit sampai mati. Kaisar Xuan memandang Mu Yun, matanya tajam, dan meraung, Mu Yun, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, nafas mengerikan mengembun di tubuh Kaisar Xuan, dan noda darah keluar di permukaan tubuh. 4815. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang, ledakan diri, waktu boarding dipusatkan di Dik Xuan, dengan radius ribuan mil dan bumi runtuh. Boom, ledakan dahsyat itu menjungkir balikkan bumi, membuat bumi runtuh secara bertahap. Pada saat yang sama, nafas teror muncul. Pada saat ini, tanah seperti mangkuk raksasa, yang ditekuk terbalik, dan gelombang disalurkan. Selama setahun terakhir, Kaisar membuat dirinya terpesona dengan ledakan teror dan kematian, dan kemudian secara bertahap berhenti. Tanah peninggalan benua ini juga hancur. Di antara lapisan debu, sebidang tanah tiba-tiba mengendur. Li Chenfeng, Wangsinya dan yang lainnya keluar karena malu, tampak pucat dan tidak nyaman. Ini, pada saat ini, jika dilihat dari ekstremnya, ada kekacauan antara 4 langit dan bumi, seperti pemandangan akhir dunia. Bumi ini belum lengkap,
dan sejauh yang Anda bisa lihat, bumi penuh dengan kehancuran. Kaisar mempesona dengan kekuatan ledakan diri, begitu sombong. Mereka tidak berada di area inti, namun masih merasakan jantung berdebar-debar sekarat. Mu Yun, wangsinya tampak khawatir saat ini. Saat ini, tidak jauh dari Li Chenfeng dan lainnya, ada 4 sosok yang juga muncul dari reruntuhan bawah tanah. 4 kaisarlah yang mengikuti Kaisar Xuan dan Kaisar Tenfei. Saat ini, keempat kaisar, melihat sekeliling, juga terlihat jelek. Tenfei sudah mati, Dik Xuan juga meninggal, di mana Mu Yun? Keempat kaisar memandang Li Chenfeng dan wangsinya. Saat ini, 8 orang memandang keempat kaisar dengan mata hati-hati. 8 dari mereka mungkin cukup untuk melawan 4 kaisar dalam waktu singkat, tetapi mereka tidak dapat melakukannya dalam waktu yang lama. Tingkat kaisar, di bidang kohesi, ia jauh lebih kuat dari kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi. Lagi pula, tidak semua orang adalah Mu Yun. Pada saat ini, di kejauhan, sesosok tubuh datang perlahan. Tangannya menempel di kerah mereka, dan saat ini, dia datang selangkah demi selangkah. 2 orang yang ditangkap adalah Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang. Mu Yun, ketika wangsinya melihat bahwa Mu Yun baik-baik saja, matanya yang indah bersinar dan dia menghela nafas lega. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mu Yun melawan segel Kaisar Ilahi setelah ditusuk oleh tombak surga, dia tidak tahu bagaimana Mu Yun menolak segel Kaisar Ilahi kedua dan menahan ledakan diri Kaisar. Namun, dia lega melihat Mu Yun baik-baik saja. Bang-bang, pada saat ini, Mu Yun membuangnya, dan Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang menangis dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuh mereka berlumuran darah. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kenapa? Kamu akan melanjutkan. Mu Yun memandang keempat kaisar dan tersenyum, ayo, coba. Keempat kaisar terlihat jelek. Anak gembala, salah satu dari mereka keluar saat ini dan berkata, kami tidak punya pilihan untuk berlindung di keluarga kaisar. Jika Anda memberi saya satu, kami bersedia berlindung di keluarga kaisar. Penyeberangan, Mu Yun tersenyum dan berkata, jika kamu menyerah kepadaku, aku benar-benar khawatir tentang kesetiaanmu. Bagaimanapun, Tuhan baru saja mati, jadi kamu tidak memiliki integritas untuk menyerah kepadaku. Mendengar ini, keempat kaisar tampak jelek. Anak gembala, jangan khawatir, setidaknya itu 4 kaisar. Sayang sekali membunuh mereka. Mu Yun melambaikan tangannya, mengumpulkan 4 segel gelap hidup dan mati, memandang mereka berempat, dan berkata sambil tersenyum, 4 segel gelap hidup dan mati ini harus diintegrasikan ke dalam jiwa. Hanya dengan cara ini saya dapat mengambil berlindung padaku. Melihat segelnya, keempat kaisar tampak jelek. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin menjadi bawahanku dan dikendalikan olehku? Untuk apa aku meninggalkanmu? Mu Yun berkata lagi, saya tidak ingin berada dalam krisis hidup dan mati. Jika Anda tidak membantu saya, Anda akan berbalik melawan saya dan membunuh saya. Aku akan menunggu. Keempat orang itu sujud satu demi satu, dan 4 segel gelap kehidupan dan kematian terintegrasi ke dalam pikiran mereka. Kemudian, keempatnya menyadari bahwa ada hubungan samar antara Mu Yun dan mereka. Pada saat ini, Mu Yun melepaskan ikatan segel gelap hidup dan mati Raja Hantu Luocha, Pendeta Tao Qiong, Lang Huan dan Tuo Bajiong. Hingga saat ini, langkah tersebut tidak membawa manfaat bagi hidup dan mati orang-orang tersebut. Seperti Tuo Bajiong, jika Anda berani mengkhianati dan mencapai 3 kaisar keluarga Ye, cukup berurusan dengan mereka. Tidak perlu mengikatnya, sebaliknya, itu adalah promosi mereka sendiri dan memberi mereka keuntungan. Pada saat ini, Mu Yun melihat keempat orang itu. Zhong Jiuxiang, Min Yuan, Xia Zhenyu, Xie Yusan. Mu Yun kemudian berkata, mulai hari ini, kalian berempat mengikutiku. Ya, keempat kaisar sujud saat ini. Mu Yun memandangi Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang yang setengah mati, dan tidak segera membunuh mereka, tetapi langsung melemparkan mereka ke Menara Candi. Di Menara Kaisar Chang, 5 Kaisar Jin Santian melihat Kaisar Jiwa dan Kaisar Tulang dilemparkan ke dalam, dan mereka semua tampak jelek. Kalian berdua, Kaisar Emas tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa yang terjadi? Tetapi Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa melihat kelima kaisar dari keluarga 5 roh saat ini. Mereka hanya bersenandung dingin dan berhenti bicara. Apa yang perlu dijelaskan? Mereka semua ditangkap dan dipenjarakan. Apa lagi yang kamu tanyakan?
Mu Yun tidak peduli. Di tengah-tengah 7 kaisar, mereka ditempatkan di menara candi. Kecuali dia mati, mustahil untuk melarikan diri. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di reruntuhan bumi, dengan tenang. Wangsinya muncul saat ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kamu baik-baik saja. Tidak menghalangi, Mu Yun berkata sambil tersenyum, esensi akhir, ki dan roh dari 2 kaisar dan esensi awal, ki dan roh dari beberapa kaisar sudah cukup untuk pulih dari cedera. Tunggu dan kumpulkan. Saya tidak bisa mengatakan saya bisa melangkah ke tingkat kekaisaran. Berbicara tentang ini, Li Chenfeng sedang kesurupan. Ya, Mu Yun sekarang hanyalah seorang kaisar semu, bukan seorang kaisar. Sebelum mencapai level gelar kaisar dewa, Anda sudah bisa membunuh gelar kaisar dewa. Kali ini, Kaisar Xuan dan Kaisar Teng Fei terbunuh. Saya khawatir dunia Changlan akan terkejut lagi. Mu Yun melihat sekeliling lagi dan berkata sambil tersenyum, tidak menyenangkan menjelajah di sini. Saya tidak akan melihatnya. Air Daoyuan terlalu sulit ditemukan. Mu Yun tidak memiliki kesabaran untuk menemukannya. Sejak Kaisar Teng Fei, Kaisar Ming dan Kaisar Tulang serta Kaisar Jiwa semuanya telah terbunuh, bunuh mereka kembali. Pergi, Mu Yun melambaikan tangannya yang besar. Kemana kamu pergi? Semua orang sangat penasaran. Alam pergi ke surga kelima dulu, lalu ke surga ke-8. Mu Yun berkata sambil tersenyum, apa yang paling kurang dari Cloud Hall dan Senfu, sumber daya budidaya. Jika Anda ingin memiliki sebuah kerajaan, Anda harus memiliki seorang kaisar semu dan kaisar setengah langkah, dan Anda harus melahirkan sebuah kerajaan yang dominan. Tanpa sumber daya budidaya, sulit bagi Anda untuk menjadi kebanggaan surga dan jenius terhebat. Seharusnya ada banyak gerbang Sheng Xuan dan Fei Huang Shenzong. Keberadaan level seperti klan jiwa dan klan tulang serta akumulasi ras besar juga pasti ada banyak. Mu Yun meraih tangan giok wangsinya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, saya akan menjadi bandit, merampok kekuatan ini, dan mencadangkan sejumlah sumber daya budidaya untuk klan Senfu, Yundian, dan Ye. Mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul mulut mereka. Dengan cara ini, langit kelima dan surga ke-8 akan membalikkan langit sepenuhnya.